Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. Umami! อีเฉยเฉยอีเฉยเฉย แอนนาก ลับบ้าน เอ็ดเอ้ย โอ้ ต้องอาบด้วยเหรอ สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih pada suka nongkrong sambil ngobrolin tante semuanya sebelah kos-kosan? Semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy merangkum film dari negeri Thailand yang berjudul My Sex Doll yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya sejak dini. Suatu ketika, ia mendapatkan sebuah kiriman box yang berisi sebuah boneka yang super gede dan ternyata... Sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun Kamar Santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuy lah! Film diawali dengan suara anak kecil yang bernama Romi. Dikala itu, Romi tidak sengaja melihat ayahnya yang sedang mengasah sosis naganya dengan apam legit seorang wanita. Lalu, film pun dimulai. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tak terasa Romi telah beranjak dewasa. Di saat itu, Romi telah mengenyam dunia pendidikan. Diceritakan ditinggal pergi oleh ibu tercintanya sejak dulu kala, dan dia pun dibesarkan oleh ayahnya yang berprofesi sebagai seorang aktor film pemersatu bangsa. Namun, naas pada ayah Romi pada waktu itu. Pada saat pembuatan film, seketika ayahnya mengalami serangan jantung, sehingga sang kakek legend dari Thailand pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Tentu hal ini menjadi duka pilu bagi Romi. Karena dari sinilah ia harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Romi dapat kiriman dari abang kurir yang berupa kotak box super besar dan tidak diketahui siapakah pengirimnya. Karena penasaran, Romi mencoba membuka box tersebut dan setelah di-unboxing, isi box itu ternyata berisikan sebuah robot yang menyerupai seorang wanita cantik dan juga semlohai cuy. Dikarenakan ketakutan, Romi mencoba melarikan diri dan secara kebetulan bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bernama Profesor Palugada. Lalu Profesor Palugada meminta agar Romi segera mengatakan, Umami! dan seketika robot tersebut terdiam sehingga dapat dikendalikan. Ceritanya bahwa robot semulai ini bernama Yuli, dan robot ini adalah permintaan terakhir mendiang ayahnya, yang ini diserahkan kepada Romi. Diceritakan, Romi sejak bocil tidak pernah merasakan kasih sayang seorang wanita. Nah, robot ini telah dirancang untuk selalu menemani Romi, dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Mantap kali nih Romi. Karena diketahui Romi mengidap penyakit super ganas, yaitu jika Romi sedang grogi, seketika Romi akan terkentut-kentut mengeluarkan angin gaib dari knalpotnya cuy, alias kentut. Dan kata kunci dari robot ini adalah umami. Umami จำไว้ umami
Perlahan, Romi mencoba memahami buku pedoman yang diberikan oleh Profesor Palugada, dimulai dengan merubah suara robot tersebut, sampai mengetahui sisa baterai dari robot idaman para sobat santuy ini tentunya. It's เฉยๆ It's เฉยๆ ของแอนนามีพลังงานสูง สามารถทำกิจกรรมที่ออกแรง Karena masih takut dengan boneka ini, Romi dengan sengaja memerintahkan Yuli agar terus-menerus bergerak, semata-mata agar boneka robot ini cepat kehabisan baterainya. Dan lalu, Romi bergegas untuk berangkat ke sekolahnya. Endah. Tanpa diketahui Romi, ternyata Profesor Palugada memasang CCTV di mata robot tersebut. Lalu Profesor Palugada datang ke rumahnya dan membuat baterai robot tersebut unlimited. Kemudian Profesor Palugada memerintahkan boneka idaman Sobat Santuy ini untuk mengejar Romi ke sekolahnya. Di sekolah, Romi memiliki dua sahabat yang begajulan dan juga mesum. Yang pertama bernama Ipung dan yang kedua bernama Aping, beserta seorang gadis yang memendam perasaan kepada Romi sejak lama, yang bernama Rani. Tak berselang lama, Yuli pun datang. Seketika Yuli mendekat dan menggerayangi tubuh Romi. Melihat kesemeloyan tubuh Yuli, sudah bisa dipastikan nih cuy, Ipung dan Aping pun pasti tergoda. Dikarenakan Ipung dan Aping gak tahu bahwa Yuli ini adalah seorang boneka. Lalu, mencari tahu siapa gadis ini. Di sana, Romi pun mengatakan bahwa Yuli adalah adiknya dari desa. Takut masalah menjadi runyam, Romi kemudian segera mengajak Yuli pulang ke rumahnya. กลับบ้าน Sesampainya di rumah cuy, Romi menanyakan Yuli kenapa selalu mengikutinya. Dan Yuli pun menjawab bahwa ia dibuat untuk memuaskan seluruh kemauan dari Romi. Tanpa ditanya lagi nih cuy, Yuli lalu membuka pakaian dan mengajak Romi untuk melakukan persilaturahmian. Seketika, Yuli pun meregangkan jalan masuk apam legitnya. Lalu, secara tidak sengaja Rani pun datang ke rumah Romi. Dan Rani pun melihat hal tersebut. Tak mau terjadi kesalahpahaman, Romi menjelaskan kepada Rani bahwa Yuli ini hanyalah sebuah boneka. Dan Romi pun sangat amat merasa terganggu akan kehadiran Yuli. Dikarenakan penasaran secara tidak sengaja, Rani pun memegang bakpao kembar milik Yuli. Seketika ia pun tersengat aliran listrik. Pada malam harinya, Yuli pun kembali beraksi untuk menjalankan aksinya yang dikala itu ingin mendapatkan asupan nutrisi dari sosis naga milik si Romi. Namun, lagi dan lagi, Romi menolak ajakan tersebut. Sehingga Sobat Santuy dan Profesor Palugada begitu kecewa. Pada keesokan harinya, Profesor Palugada lalu menyewa seorang wanita penggoda untuk menggoda Romi agar bisa kembali menjadi seorang pria perkasa pada umumnya. Tentu dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Wanita ini bernama Sarkem. Tak ambil pusing, langsung saja Sarkem OTW menuju ke kediaman si Romi. Di sana, Sarkem mengungkapkan bahwa ia adalah gadis simpanan ayahnya dahulu kala. Dan Sarkem pun minta pertanggungjawaban kepada Romi. Lalu, agar dirinya diperbolehkan tinggal sementara di rumah tersebut. Akan tetapi, Yuli yang sudah diprogram jadi pendamping sekaligus melindungi Romi, Yuli pun langsung menabok Sarkem. Tak berselang lama datanglah gadis barbar yaitu Rani yang ingin mengajak Romi berangkat sekolah bersama-sama. Sehingga saat di perjalanan ke sekolah, Romi pun seperti seorang fucek boy yang menggandeng dua gadis semlohai dan juga sintal secara sekaligus. Mantap kali nih Romi. Haha. Peribahasa ada udang di balik batu nih cuy. Kedua pria kadal buntung dengan perlahan seketika menjadi sahabat karib dari Romi. Dan di tengah jalan menuju pulang ke rumah Romi, tanpa patah semangat, ternyata Sarkem kembali mencoba mendekati Romi. Sehingga terjadilah konflik cinta segi empat di antara mereka. Yang ternyata cuy, Romi dan kawan-kawan memberanikan diri untuk masuk ke dalam studio pembuatan film pemersatu bangsa peninggalan ayahnya. Di sana, mereka pun menemukan barang-barang spiritual sebagai pendukung pembuatan film pemersatu bangsa milik ayahnya dulu.
Lalu, Romi pun meminta kepada teman-temannya bahwa Yuli ini adalah sebuah robot peninggalan ayahnya dahulu, dan ia pun mengungkapkan bahwa ia sangat terganggu dengan robot ini. Yang sebenarnya Romi tidak menginginkan Yuli selalu berada di sisinya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Romi, teman-temannya pun bergegas pulang dan akan melanjutkan investigasinya esok hari mengenai kematian ayahnya yang secara tiba-tiba. Matahari pun tenggelam pada malam hari saat Romi akan beristirahat. Romi pun mengatakan kepada Yuli bahwa ia sedang tidak ingin diganggu, karena saat ini Romi merindukan orang tua yang ada di sisinya, disebabkan tidak pernah mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya seutuhnya. Mendengar hal ini, Yuli pun berusaha untuk menenangkan perasaan Romi di kala itu. Dari sinilah kisah cinta mereka pun akan mulai bersemi. Lanjut cerita cuy. Keesokan harinya Romi dan kawan-kawannya kembali mencari tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya di malam itu. Namun, si gadis Barbarani memiliki rencana busuk tersendiri, yaitu mencecerkan cairan di lantai agar Yuli terjatuh. Dan benar saja cuy, pada saat itu, mereka pun berhamburan di lantai. Akan tetapi, hal ini pun mengakibatkan Yuli mengalami kerusakan sistem. Romi yang merasa khawatir mencoba menelpon Profesor Palugada dengan bermaksud meminta pertolongan kepada Profesor Palugada. Lalu Profesor Palugada memerintahkan untuk merestart sistem motorik Yuli. Beruntung, pada saat itu program Yuli pun bisa kembali bekerja secara normal. Dari sini Romi pun menceritakan kisah cintanya dahulu kala, yang selalu kandas di tengah jalan. Ternyata, Yuli bisa menjadi pendengar yang baik bagi Romi. Sehingga perlahan tapi pasti, Romi pun merasa nyaman berada di sisi dari Yuli. Dari sinilah mereka pun semakin intens dan Romi pun semakin terbiasa hidup bersama dengan Yuli. ต้องอาบด้วยเหรอ สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ Singkat cerita cuy, pada malam harinya, Romi dan kawan-kawan kembali melakukan investigasinya. Namun di saat ini Ipung dan Aping memiliki sebuah rencana busuk masing-masing. Yang dikala itu, mereka malah melakukan party minum beras kencur bersama. Sehingga Romi pun tepar karena kebanyakan minum beras kencur. Merasa rencananya telah berjalan lancar, Rani pun mengajak Romi beristirahat bersama di kamarnya. Yang dikala itu, apem legit milik Rani ingin menjalankan silaturahmi dengan sosis naga milik si Romi. Udah gatel gitu. Sedangkan Ipung yang penasaran dengan kemolekan tubuh dari si Yuli, sejak dari awal mencoba menggapai bakpao kembar Yuli. Akan tetapi, sistem pengaman yang berada di tubuh Yuli seketika pun berbunyi. Lalu Profesor Palugada yang mengetahui Yuli yang akan disilaturahmi paksa oleh orang lain, langsung mencoba menghubungi Romi, guna menyelamatkan Yuli dari serangan kadal buntung si Ipung. Mendengar hal itu, Romi pun mencoba menyelamatkan Yuli dari terkaman si kadal buntung Ipung, sehingga terjadi ketegangan di antara mereka. นาไม่ได้เป็นอะไรกับมึงไม่ใช่หรอ และที่สำคัญนะเว้ยฮันนาก็ไม่ได้ Romi kemudian menjelaskan, karena Ipung memberikan minuman beras kencur oplosan, sehingga menjadikan sistem program Yuli menjadi error. Tak berselang lama, Yuli pun tersadar. Seketika Yuli pun berlari keluar ruangan, dan semakin runyam. Romi yang mencoba mengejar Yuli saat itu. Akan tetapi cuy, saat di tengah jalan, เจ็บ แอนนา dari tabrakan itu Profesor Palugada mengatakan bahwa sistem Yuli sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Dari sini Romi pun merasa bersalah karena tidak mampu menjaga pemberian terakhir sepeninggalan ayahnya. ความรักมีหลายแบบเหรอคะ เป็นอะไร ไปที่ไหน ผมนี่มันแย่จริงๆนะครับพ่อ Lanjut cerita cuy. Lalu Profesor Palugada menjelaskan kepada Romi bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Yuli agar bisa kembali seperti semula, yaitu Romi dapat masuk ke dalam program sistem motorik dari Yuli dan membangunkan sistem itu secara manual menggunakan alat yang ditempelkan di kepala mereka. Seketika dapat masuk ke dalam sistem motorik dari Yuli dan Romi pun dapat memperhatikan kejadian masa lalunya yang kelam. นี่พ่อเอง Untung pada saat itu, akhirnya
Romi dapat menemukan Yuli. Lalu ia pun mencoba membangunkan Yuli yang sedang tertidur. รับฟังคำขอโทษจากอิดนะ กำลังประมวลผล บันทึกความรู้สึก Tak lama kemudian, datanglah ayah pada penglihatannya, dan ayahnya pun berpesan kepada Romi agar mengikhlaskan kepergiannya. Lalu Yuli pun kembali terbangun dengan sistem motorik sudah bekerja secara normal. Untuk yang pertama kalinya, Romi memberanikan diri untuk melakukan persilaturahmian sosis dan apem legit bersama seorang wanita. Dan teman-temannya pun mendapatkan pasangan hidup masing-masing. Sedangkan Rani harus terima dengan lapang dada yang menantang bahwa Yulilah yang dipilih menjadi pendamping hidup bagi Romi hingga di hari tuanya nanti. Lalu film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Apakah Sobat Santuy semua berharap punya robot kayak Yuli gitu? Seperti biasa cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika sobat-sobat santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.